Keputusan besar pertama Direktur Umum Barcelona, Anthony Griezmann. Anthony Griezmann memiliki masa depan yang tidak jelas di Camp Nou. Penampilannya tidak meyakinkan semua orang. Belum terlihat apakah Barca akan benar-benar memberi harga pada salah satu bintangnya. Klub Katalan mungkin akan mentransfer salah satu bintang mereka ke klub lain. Dewan Kepresidenan Barcelona yang baru-baru ini terpilih bahkan belum secara resmi mengambil alih posisi mereka, dan mereka sudah memiliki keputusan transendental yang harus dibuat. Kontinuitas Anthony Griezmann di klub adalah salah satu yang pertama. Gajinya yang tinggi dan biaya transfer yang dibayarkan Barcelona ke Atletico de Madrid sebesar 120 juta euro. Sepertinya dia belum membuktikan setiap euro yang diinvestasikan klub padanya. Penyerang Prancis itu tidak melampaui semua ekspektasi yang diberikan kepadanya ketika dia bergabung dengan klub Katalan pada Juli 2019. Matteo Alemany, Direktur Jenderal Masa Depan Dewan Baru, harus memutuskan apakah akan mempertahankan pemain berusia 30 tahun itu. Meskipun statistik Griezmann sama sekali tidak buruk, dia terlalu jauh dari level teratasnya yang biasa dia mainkan sebelum datang ke Barcelona. 12 gol dan 2 assist dalam 38 pertandingan bukanlah angka yang buruk, tetapi tampaknya tidak cukup untuk meyakinkan sebagian besar penggemar. Ketika klub sedang mengejar bintang berikutnya yaitu Erling Haaland, kemungkinan menjual penyerang Prancis itu ke klub lain akan segera menjadi kenyataan. Bintang muda Norwegian hanya akan memiliki peluang untuk mendarat di Camp Nou jika pemain seperti Griezmann dijual ke klub lain. Potensi Barcelona musim 2021-2022 menampilkan Messi, Aguero, dan Wijnaldum. Lionel Messi telah menjadi jantung utama Barcelona selama 15 tahun terakhir. Tetapi klub perlu mempersiapkan prospek hidup tanpa pemain Argentina itu saat mendekati akhir kontraknya. Musim masih berlangsung dan Barca memendam ambisi untuk meraih gelar La Liga. Tetapi masa depan sama pentingnya dengan masa kini bagi Laporta. Sebab raksasa Katalonian itu bertujuan untuk menulis ulang perjalanan tim setelah musim 2020-2021 yang mengecewakan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Laporta sedang bekerja untuk menyuntikkan kembali optimisme ke klub dengan membangun kembali skuad dan masa depan Messi menjadi agenda utama. Marca telah mempresentasikan bagaimana Barca bisa berbasis musim depan menyusul akuisisi beberapa target, termasuk 3 pemain dari Liga Primer, 2 Manchester City, Sergio Aguero dan Eric Garcia, serta Giorgio Wijnaldum dari Liverpool. Marca telah mengisi beberapa posisi dengan 2 pemain untuk menentukan pilihan mana yang bergantung pada kedatangan pemain baru. Wijnaldum dan Garcia berbagi posisi masing-masing dengan pemain Barca saat ini yaitu Pedri dan Ronald Araujo. Sementara bintang lain Memphis Depay bergabung dengan Aguero di salah satu dari 2 slot penyerang tengah. Ini adalah bukti kekuatan Barca secara mendalam. Susunan pemain ini jauh melampaui Ronald Koeman dengan pilihan 13 pemain pengganti kelas 1. Banyak diantaranya akan masuk ke sebagian besar klub papan atas lainnya di 5 liga teratas Eropa. Nagelsmann diincar Barcelona. Kembalinya Joan Laporta ke Barcelona sebagai presiden telah membawa rumor baru tentang pemain yang bisa datang di musim panas. Dan spekulasi sekarang tampaknya telah beralih ke manajer. Menurut KD Nasser, Laporta sangat menghormati bos saat ini Ronald Koeman. Tetapi pelatih asal Belanda itu tidak akan menjadi pilihan pertamanya. Dan memang tampaknya presiden baru itu adalah penggemar berat Julian Nagelsmann. Laporan tersebut menyatakan bahwa Koeman yang memiliki kontrak hingga 2022 dapat melanjutkan di Barcelona musim depan, terutama jika dia memenangkan gelar Liga musim ini, tetapi klub sedang mempertimbangkan kemungkinan pergantian. Nagelsmann yang baru berusia 33 tahun telah membuat pengaruh dengan tugasnya di Hoffenheim dan RB Leipzig, serta telah dikaitkan mengambil alih sejumlah klub top di Eropa termasuk Manchester United, Bayern Munich, dan Tottenham. Pelatih RB Leipzig membawa timnya ke semifinal Liga Champions musim lalu, menjadi manajer termuda yang mencapai 4 besar kompetisi teratas Eropa. Tim Nagelsmann tersingkir oleh Liverpool di babak 16 besar musim ini, tetapi saat ini berada di urutan kedua dalam tabel Bundesliga dan hanya 2 poin di belakang Bayern Munich meski kehilangan pemain bintang Timo Werner musim panas lalu dari Chelsea. Sergio Ramos bermimpi Lionel Messi gabung Real Madrid.
Kapten Real Madrid Sergio Ramos memastikan akan membuka pintu bagi Lionel Messi jika ingin bergabung. Di sisi lain, Ramos memastikan kepindahannya ke Barcelona adalah hal yang mustahil. Kontrak Messi bersama Barcelona akan habis pada Juni 2021 nanti. Sejauh ini, belum ada keputusan akhir yang dibuat oleh Messi walau Barcelona telah memiliki presiden baru yakni Joan Laporta. Lionel Messi dikaitkan dengan banyak klub top Eropa. PSG diklaim sangat tertarik pada jasa pemain 33 tahun itu. Lalu, ada Manchester City yang sejak awal musim lalu memantau Messi. Apakah ada peluang bagi Messi untuk pindah ke Real Madrid musim depan? Apakah saya akan menerima Messi di Real Madrid? 100% tanpa keraguan. Saya bahkan akan mengundangnya ke rumah saya untuk membantunya, ucap Sergio Ramos. Ramos hanya berkelakar soal transfer Lionel Messi ke Real Madrid. Jika melihat rivalitas Madrid dan Barcelona, juga status Messi dan loyalitas ke klub asal Katalan, sulit untuk melihatnya menyeberang ke ibu kota Spanyol. Seperti halnya Messi ke Real Madrid, Sergio Ramos juga menutup pintu untuk pindah ke Barcelona. Pemain 34 tahun itu tidak akan bergabung dengan klub yang bermarkas di Camp Nou walau mendapat gaji besar. Saya tidak akan pernah bermain untuk Barcelona, walau mendapat 50 juta euro atau untuk 70 juta euro per tahun. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mustahil, kata Sergio Ramos. Sergio Ramos sendiri belum bisa dipastikan masa depannya di Real Madrid. Kontraknya akan habis pada Juni 2021 nanti, dan sejauh ini belum ada kesepakatan baru dengan Real Madrid. Laporta ingin bangun Barcelona bersama Haaland. Laporta yang memiliki hubungan baik dengan agen super Haaland, Mino Raiola, akan mencoba mendaratkan playmaker Norwegia itu. Gagal lolos ke perempat final Liga Champions semakin memperumit keuangan Barcelona. Seandainya mereka mengalahkan Paris Saint-Germain di babak 16 besar mencapai 8 besar, 12 juta dolar dijamin untuk klub Spanyol. Sementara itu, laporan Diario AS mengungkapkan bahwa Laporta baru-baru ini bertemu dengan perwakilan David Alaba yang dipastikan tidak akan mendapat kontrak di akhir kampanye yang sedang berlangsung. Alaba telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid, tetapi Laporta yakin dia memegang keunggulan atas tim Santiago Bernabeu karena dia dapat menawarkan Alaba peran senior di lini belakang Barcelona. Dalam tugas pertama sebagai presiden Barcelona, Laporta membuat perbedaan dengan mengontrak Ronaldinho dan Samuel Eto'o. Kepala Camp Nou sadar bahwa untuk sekali lagi menjadikan Katalan sebagai kekuatan di sepak bola Eropa, dia perlu membuat setidaknya 2 hingga 3 rekrutan penting di bursa transfer mendatang. Namun bukan jalan keluar yang mudah bagi Laporta dan Barcelona untuk mengakuisisi Haaland yang dikontrak Dortmund hingga 2024 dan memiliki klausul pelepasan sekitar 90 juta dolar. Dalam musim yang sedang berlangsung, Haaland telah mencetak 31 gol dan memberikan 8 assist dalam 29 pertandingan kompetitif. Klub-klub top Eropa seperti Manchester City, Manchester United, dan Liverpool FC sedang mengejar Haaland dan tidak berada dalam krisis finansial seperti Barcelona. Sebelumnya dilaporkan bahwa pemimpin Liga Premier City akan mengabaikan pengejaran superstar PSG Kylian Mbappe karena gaji pemain Prancis yang lumayan dan alih-alih mengalihkan fokus ke Haaland yang struktur gajinya diperkirakan jauh lebih rendah daripada Mbappe.